sahabat muda, kembali lagi di podcast Tatanan Muda. Nah, di sini kita bakalan membahas mengenai melangkah ke dunia kerja, membangun jejak sukses sejak kuliah. Dengan aku di sini Usi Mayasari, dan di sini bakalan ada narasumber yang sangat luar biasa. Boleh kenalan dulu kan namanya? Nama saya Elza di Muhammad Prayoko, biasa disapa kerapnya Elza. Oke, halo Kak Elza. Nah, Halo, Kak Elza ini sekarang kesibukannya lagi ada apa aja nih? Kuliah kah? Kerja atau apa nih Kak? kalau kesibukan untuk saat ini ya, saya mahasiswa semester 5, kuliah di kampus Jember UNED, Universitas Negeri Jember, jurusan teknik sipil. Terus kalau kesibukannya setiap hari ya namanya mahasiswa, ya kesibukannya ya tugas, terus nanti ya juga asistensi ke dosen, Iya. dan lain-lain yang berhubungan tentang kampus. Cuman saya pribadi nih dari 5 tahun yang lalu kan juga ikut sedikit banyak masuk ke dalam dunia kerja. Dunia kerja yang dimaksud seperti apa? Dunia kerja ya dunia kerja industri yang ya alhamdulillah yang saya miliki. Dari awal masuk itu sebagai cuman di bagian gudang itu ya bagian cuman ambil-ambil keperluan, kalau ada orderan di packing dan lain-lain, nanti biar yang bagian pengiriman siap kirim. Sampai sekarang ya alhamdulillah sudah bisa memanage sebagian besar dari itu. Jadi yang pertama tadi kuliah, kedua kerja, yang ketiga itu ya alhamdulillahnya membimbing rumah tangga. Ini udah berkeluarga nih Kak. Sudah. Udah berapa lama nih Kalau berapa lamanya berkeluarganya? berkeluarganya? Keluarganya itu sudah ada 1 tahun lebih, dari 16 September tahun 2022. Wow, Ya, setahun lebih berarti. ya udah lumayan lama ya Kak. Nah, di sini topik pembahasannya ini bakalan membicarakan mengenai mahasiswa yang berkarir. Tadi Kak Elza juga kan udah bilang nih kalau Kakak juga lagi kuliah, tapi ada juga kerjaan. Ya, Nah, pasti teman-teman di sini penasaran Kak, bagaimana sih caranya Kakak supaya bisa nge-balance semua itu? Kayak gitu. Jadi pengen tahu tips-tips segala macamnya itu kan Kak. Nanti kita bakalan bahas lebih dalamnya. oke. Oke. Nah, di sini aku pengen tanya dulu nih Kak. Apa sih yang membuat Kakak ingin karir padahal masih mahasiswa gitu loh Kak? Kalau alasan ya yang Iya. kan kenapa ingin berkarir, nah masih mahasiswa. Iya, sibuk banget padahal mahasiswa ya Kak? Ya kalau kayak gitu sekarang dibalik aja. Gimana tuh? Apa enggak kita mulai karir di waktu mahasiswa tuh? Bukankah katanya ketika muda itu kita itu produktifnya orang ya. Iya bener. Jadi di masa-masa produktif, di masa-masa golden age itu ibaratnya ya bagi kita produktif, ya kita mulai itu. Jadi kalau bagi saya pribadi, kenapa kok dimulai waktu mahasiswa ya apa? Apa salahnya? Emang image mahasiswa sibuk itu kak, maaf sejelek itu kak, atau gimana? Bahkan kalau bagi saya pribadi nih kayak memulai karir waktu di mahasiswa itu malah justru lebih bagus. Lebih bagusnya di bidang apa? Dari segi fisik kita masih kuat ya. Iya. Dari segi pikiran kita masih wah Iya. kencengnya. Jadi nggak ada alasan tuh bagi saya pribadi, kurang ada alasan aja kenapa kok dimulainya dari mahasiswa. Sederhananya gini nih. Gimana tuh? Nunggu apa untuk kita bisa memulai karir? Nunggu lulus kuliah. Iya. Ya, nanti selesai kuliah, dia nanti kalau selesai kuliah gak pengen nikah, gak pengen ke bidang lain, dimulai aja sekarang. Karena bagi saya pribadi juga, semakin cepat kita memulai, semakin cepat kita finishnya. Oke, Jadi sederhananya gitu, semakin cepat kita memulai, semakin cepat kita finishnya. bener Nah, banget. Oke, berarti dari tadi kayak eee, sangat penting banget dimulai dari sejak kuliahan, seperti itu. hmm, Jadi meniti karir tuh bukan nunggu nanti, tapi menurut ya, Kakak itu dari sekarang gitu. Seberapa penting sih Kak, menurut Kakak mahasiswa nih harus meniti karir sejak kuliah gitu? penting sih, penting banget. Cuman karir yang dimaksud ini tadi temanya dalam dunia kerja ya. Iya. Di dunia kerja pun juga ada bidang-bidang kayak mengikuti kita cara diploma ke orang, terus bagaimana cara kita menjalin organisasi dan lain sebagainya, dan itu juga bisa didapat di bangku kuliah ya. Kan ngomong tadi gimana seberapa penting ya? Iya sebenarnya
penting. Boleh seberapa penting? Ya penting banget. Tuh, penting banget. Kenapa alasannya kok penting banget? Jadi biar sekiranya ya, Iya. kalau kita meniti karir di masa mahasiswa, nanti setelah kita lulus jadi mahasiswa, setelah lulus dari kampus, kita siap minimal. Jadi kita nggak mulai lagi tuh dari awal. Iya. Nah, gitu. Alasannya kenapa? Balik lagi di awal tadi. Kita masih kuat-kuatnya nih, katanya. Mana itu katanya Bung Karno, berikan aku 10 pemuda maka Kebijakan kakaknya. dunia. Kalau masa mudanya dihabiskan cuman untuk sekedar yang hevan-hevan aja, kurang kurang greget tuh. Ya gimana status pemuda pun ya gak bakal gimana-gimana nih dunia. Iya bener banget. Berarti gimana sih, kan banyak banget nih Kak, teman-teman di luar sana anak muda yang bingung, mulainya dari mana sih Kak untuk proses, kayak kita tuh terlalu sibuk dengan tugas-tugas kuliah. Nah gimana cara kita supaya bisa berproses untuk, meniti karir di usia dini gitu? Meniti karir di usia ini Iya, sekarang ya, kayak mahasiswa ketika ini. pas sibuk-sibuknya kuliah. Iya. Sebenarnya gini kalau menurut saya, meniti karir itu tergantung ke bidang apa yang ingin kita tekuni dan juga bidang apa yang kita sibuki sekarang. Contoh sederhana, mahasiswa itu kan ada yang meniti banget di bidang akademik tuh. Niti karir mulai dari situ. Dari mana caranya? Jadi contoh ketika si mahasiswa ini pintar di bidang akademik, ya pelajari semua, ikut-ikut lomba, ikut-ikut event dan lain sebagainya. Dari situ sebenarnya juga poin yang benar, yang besar banget untuk kita bisa siap nanti lulus dari kerjaan, udah siap nih, aku udah siap, udah pernah pengalaman ini dan itu dan lain sebagainya itu ya Iya. kalau dari bidang akademik. Kalau dari bidang non akademik, contoh dari gimana, dari misal organisasi kan banyak banget ya di usia mahasiswa terutama di kampus. Organisasi-organisasi yang ada itu kan banyak. Ya mulai dari situ, di organisasi itu penting. Tuh mulainya ya dari organisasi belajar, kan di organisasi belajar caranya kita manajemen gimana tuh. Iya. Terus caranya kita bisa menyampaikan pendapat di depan hadirin dan anggota organisasi itu gimana tuh. Karena itu semua nanti dipakai di dunia kerja. Tuh, saya sudah pengalaman dipakai. Jadi nggak cuman cara cara saya untuk manage semua karyawan yang ada, terus membimbing mereka, nggak cuma sebatas di situ tuh. Tapi hikmah yang bisa saya ambil adalah ketika kita banyak bersosialisasi dengan orang, itu kita bisa diploma ke orang kan. Ibaratnya sederhananya gini, kita jago. Tapi kalau kita nggak bisa mengekspresikan apa yang kita tekuni, yang kita kuasai percuma. Iya. Jadi kalau kita ini aku jago ini nih, gimana buktinya nih aku bisa gini? Nah, cara kita menyampaikan bagus tuh. Orang kan percaya ya. Iya. Gitu. Berarti kita harus memulai dulu dan mengusahakan supaya orang tuh tahu gimana bakat kita gitu Nah, ya Kak. Bener banget. tergantung minat dan tadi mana mulainya aja. Penting ditekuni, nanti juga jadi jenjang karir sendiri. Iya, kalau tadi berarti dari organisasi dan juga kita harus belajar di bidang akademiknya gitu Kak. Kalau misalkan masalah yang freelance itu Kak, yang katanya pekerja lepas buat mahasiswa gitu, itu juga, merupakan perencanaan awal atau bagaimana menurut Kakak? Boleh kalau misalnya ngomong mahasiswa freelance, mahasiswa yang kerja paruh waktu Iya, ya, part time ibaratnya. iya, Kalau mahasiswa part time itu malah saya salut. Jadi gimana tuh? Entah apa alasan motivasi kenapa mahasiswa ini menjalani part-time, tapi sederhananya dia itu paling tidak sudah memulai untuk terjun di dunia kerja. iya, Di masa muda, di masa mahasiswanya tadi, itu bagus. Asalkan dengan catatan tujuan utama di kuliahnya ya tetap jalan. Jadi gitu, kalau dibilang freelance tuh bagus banget. Jadi perkembangan akademiknya oke, terus perkembangan pengalamannya oke itu karena di dunia kerja udah ya. Terus nanti perkembangan pikirannya, cara negonya dan lain sebagainya tuh juga oke. iya, Paling enggak sedikit lebih tahu bagaimana tuh dunia kerja. iya bener banget. Jadi harus lebih berani lagi, Ya intinya jadi betul lebih iya kan, lebih berani dan juga jangan terlalu berpatokan dengan label mahasiswa aja gitu ya. ya Kak? Intinya berani dan jangan takut untuk mencoba. Karena sederhananya bagi aku pribadi nih punya Iya, punya pedoman lebih baik aku mencoba tapi gagal daripada gak nyoba sama sekali. Minimal nih ya, iya, minimal kalau aku mencoba gagal,
paling tidak walaupun belum sampai ke solusi yang aku temui, caranya gimana, tapi paling enggak, oh berarti dengan caraku kayak gini nih salah nih, harus pakai cara yang lain. Nah, Iya. syukur-syukur kalau misal kita bisa dapat solusi yang terbaik. Jadi contohnya ketika misal kita ingin, sederhananya kita ingin sampai ke tujuan, solusinya ya kendaraannya harus cepat kan, Iya. paling enggak tujuannya kan sebenarnya itu, Iya. pengalaman deh. Oke, berarti tadi kan kita udah ngebahas tadi Kakak ada menyinggung masalah kegagalan. Berarti untuk menjadi mahasiswa berkarir itu banyak sekali tantangan-tantangan yang udah Kakak lewati dong ya, Kak? Iya. Nah, gimana sih cara Kakak supaya bisa bangkit dan gimana cara Kakak bisa melalui tantangan-tantangan tersebut gitu? Kalau ngomong cara bangkit dan melalui ya, Susah ya? ya susah-susah gampang nih. Gimana tuh, Kak? Minum dulu. Boleh banget, kayaknya udah haus banget ya, Kak. Jadi pasti banyak banget tantangan yang sangat luar biasa untuk menuju kesuksesan kayak gitu. Kayak Ya, bingung gitu kan, Kak? banyak pasti di awal itu pasti banyak tantangan. Karena ya kalau nggak ada tantangan kayak seru ceritanya nanti, Iya, betul kan? bener banget. Banyak plot twist gitu, Betul Kak. tuh. Jadi tantangan yang membuat mental kita kuat. Apa aja tuh, Kak? Kalau bilang tantangan bagi saya pribadi ya, Iya. cara saya melalui tantangan dan rintangan ketika misal drop, terus mikirin tugas, mikirin kerjaan dan lain-lain. Sederhana saya itu cari solusi gini, kalau saya pribadi ya ini balik ke pribadi masing-masing, Iya. kalau cara saya nyikapi gimana, sederhana banget kok cara saya mikir. Kalau misal kita kita sudah mengerahkan pikiran, tenaga, terus capek, obat capek itu apa? Ya istirahat dulu sebentar. Istirahat tuh ya, istirahat Bukan bukan nyerah. menyerah. Iya. Itu yang harus dipahami, istirahat bukan nyerah. Jadi istirahat dulu, namanya juga manusia ada capeknya. Istirahat, ketika istirahat selesai, ya lanjut lagi kerjanya. Dilanjut. Dan bagi saya tuh saya senang mengerjakan sesuatu itu jangan deket-deket dengan deadline. Deadline. Tuh apalagi bagi mahasiswa, jauh-jauh hari itu kerjakan. Walaupun cuma nyicil-nyicil dulu, paling enggak sudah tahu, oh nanti gambarannya bakal gini nih. Nah, ketika ada rintangan dan halangan, ya cari solusinya. Contoh, kalau misal Mbak mau contoh di Iya, bidang apa nih? Tangannya, bidang kerja atau bidang kerja dulu, Kak. bidang kerja. Heeh. Kayak tahu gitu, Eh, langkahnya tuh harus kayak gimana gitu loh. Contoh ya, Iya. contoh, contoh masalah dan rintangan di bidang kerja itu apa? Ini lebih ke pengambilan cara kita mengambil keputusan. Cara kita putuskan suatu perkara itu yang seperti apa ini. Itu yang sering salah. Jadi caranya kita analisis nih. Kalau misal kayak saya pribadi nih mengelola semua aset yang saya punya, termasuk aset itu aset gerak dan juga aset yang enggak gerak ya, aset karyawan dan lain sebagainya. Rintangannya itu pasti ujung-ujungnya di cara kita untuk mengambil keputusan. Jadi sederhananya kita uraikan tuh. Kalau umpama aku punya masalah, solusi apa saja yang bisa ditetapkan? Solusi A, solusi B, solusi C. Dianalisis dari setiap solusi ini. Jika solusi A saya ambil, apa nanti yang diresikokan? Apa kelebihannya? Begitupun solusi B dan solusi C. Nah, dari 3 solusi ini kita bandingkan tuh. Kita bandingkan mana yang terbaik kita ambil. Itu nanti rintangannya kalau itu rintangan dalam mengambil Iya. keputusan ya. Hmm. Nah, kalau rintangan di lapangan contoh sederhana nih, Gitu, Kak. contoh sederhana. Karena saya ke Madura, itu kirim kirim kue ya, kue saya. Iya. Ini promosi Produknya, juga nih, iya boleh banget. semua pokok yang kue-kue yang ada mereknya Elza Putra Putu, itu boleh dicoba tuh, enak tuh, Enak banget ya. boleh dicoba. Oke, boleh banget nanti Boleh, teman-teman beli ya di di mana-mana mana-mana. ada, di Jawa Timur ada. Oh, jadi udah banyak banget. Lanjut ya, Oke, lanjut. mana promosi. Iya. Jadi dulu itu pas waktu di Madura, sempet kita kena tipu ya sama orang. Jadi itu karena kita kurang waspada aja, kita terlalu percaya ke orang ya. Iya. Orang baru, kita belum kenal, mereka yang kenal ke kita, tiba-tiba calling, Pak, saya minta orderan ini. Nah, nilainya itu kalau dirupiahkan ada sekitar 20 jutaan ya. Nah, kita kirim sana tuh.
Nah, kita kirim ke sana, sampai sana orangnya bilang, "Nanti pembayarannya ditransfer ya, Pak?" Iya. "Oke, boleh, Pak, tapi paling enggak DP dulu." Iya. DP sama orangnya, DP pun cuma 2 juta. Nah, pulang tuh sebagai DP itu ibaratnya dulu saya ngelobinya, "Pak, kasih uang dulu untuk uang bensin Iya. sama supir saya nih, supir Iya. saya mau dibayar apa kan udah." Oh, nanti dikasih uang, akhirnya pulang. Nah, sampai rumah itu nggak ada dibayar, sampai sekarang pun nggak ada dibayar. Artinya Apa yang, Kakaknya lakuin gitu loh? Pasti kebingungan dulu atau gimana tuh, Kak, cara ya pasti, mengatasinya? nah itu Iya pasti. iya. Pasti kata kebingungan, pasti namanya uang segitu kan Iya. gitu ya. Kalau kebingungan pasti, "Duh gimana ya kalau nggak bayar-bayar nih, ditelepon nggak bisa." Terus kadang-kadang kalau bisa ditelepon, itu pun orangnya nggak terlalu ngerespon. Terus akhirnya, tuh saya sempet drop tuh waktu itu. Tapi ya akhirnya balik lagi ke omongan yang tadi yang saya Iya. sampaikan ya, drop, saya lelah istirahat dulu, istirahat nanti mulai lagi. Akhirnya saya inisiatif, oh nggak bisa dihubungi orang ini ya, akhirnya saya ke sana lagi, saya ke Madura Lagi. samperin lagi. Cuman saya nyamperinnya nggak cuman tujuan ke itu doang, sambil cari pelanggan lain tuh. Jadi biar nggak merugi ya, Iya. nanti namanya kita ke tujuan abu-abu ya kalau orangnya ada. Kalau Mana nggak nggak ada. ada, kita nggak bawa apa-apa kan, Iya. mana nggak ada, kan ada customer lain ya. Tuh kita ke Madura tuh, saya sama supir saya ke Madura, ternyata orangnya Sudah nggak ada. sudah ada, bukan nggak ada umur, Iya, tapi hilang. lah Iya. di-ghosting ya, ghosting. Juga Nah, akhirnya tuh tanya-tanya informasi, kok katanya orangnya ke Kalimantan, aduh sudah agak repot nih, nggak bisa kehilangan akhirnya jejak gitu. ya kehilangan jejak. Nah, dari contoh itu tadi yang saya sampaikan tuh, itulah pentingnya kita untuk hati-hati Iya. hati-hati terhadap siapapun dalam dunia kerja, karena nggak tutup kemungkinan ya, ya kerja itu memang Sekejap gitu. Makanya. sama-sama Tuhan pun nggak terjadi. Iya iya. Ini memang harus hati-hati. Saran saya kalau masuk dunia kerja, yang penting tujuan kita kerja apa tuh, tanggung jawab kita apa, laksanakan dengan baik, hak kita mintai, itu aja. Kalau perusahaan melarang kita melaksanakan kewajiban, nah itu baru baru agak kita berontak sedikit gitulah ya. Contoh ada kerjaan yang saya tahu itu nggak boleh sholat Jumat. Kalau bagi yang kita Muslim ya, mana sih nggak boleh sholat Jumat? Sholat Jumat cuma 10 menit 15 menit, paling enggak itu bisa nah gitu. Kewajiban ketika sudah oke, nah, sudah kita dapat ya udah, sudah jangan terlalu mikir ke mana-mana. Tadi terus sedikit hikmah ya dari Iya. kasus yang tadi yang saya tadi itu, ya akhirnya dari situ saya bisa hati-hati terhadap orang, hati-hati banget terus. Jadi paling enggak kalau ada orderan lagi saya minta DP 50% dan lain sebagainya. Nah itu. Cuman kalau saya nyerah di titik itu udah dah Iya. selesai. Saya dulu mikirnya itu cuman, saya kalau terlalu mikir uang 18 juta yang kurang dibayar ini, kerjaan saya berantakan semua. Mending saya manage yang lainnya sambil ngurus yang itu. Daripada misi Nah, malahan berantakan kalau kan, Kak. berantakan yang lain, mending sambil ngurus yang lain. Iya, bener banget. Tuh. Berarti buat Sasana Muda nih ya, untuk melewati hal-hal yang sangat luar biasa ketika meniti karir pada mahasiswa, pada sejak kuliah gitu kan, harus terus bangkit, jangan mudah menyerah gitu ya, Kak, intinya. Dengan cara satu, hati-hati. Hati-hati. Jangan ceroboh, berani, kita boleh berani tapi jangan ceroboh, hati-hati tetap. Dipikir konsekuensinya dan nanti resikonya apa tuh. Oke, sangat luar biasa banget tadi aku juga nih, Kak, jadi tahu banget gimana cara kita untuk bertindak, jangan Betul. sembrono lah Ya, istilahnya ya, Kak. tahu ya. Aku udah tahu sekarang Jawa, kayak gitu. Nah, tadi kan kita udah banyak banget, termasuk tadi udah dijelasin juga suka duka, ternyata bukan sukanya aja gitu. Tadi udah dijelasin juga dukanya tuh kayak gimana cara Kakak untuk bangkit. Nah, sekarang aku pengen tahu nih, Kak, sukanya ketika jadi mahasiswa, tapi juga Kakak udah berkarir. Apa aja sih, Kak, sukanya? Tadi kan udah duka-dukanya nih ya, Kak, jadi bikin sahabat muda ini pada pusing malahan. Jadi pengen tahu nih sukanya itu gimana? Sukanya banyak nih. Apa aja tuh, Kak? Ya, di samping duka ada suka ya. Iya. Sukanya tuh banyak. Jadi sederhananya
ketika kita mahasiswa dan juga mulai jenjang karir, kita mendapat dua hal yang penting banget nanti bakal di masa depan gitu. Di waktu yang sama dan cepat. Jadi sederhananya aku kuliah, terus sambil aku kerja, aku menjalani dua-duanya nih. Dengan satu waktu yang sama, hasil yang aku dapat tuh lebih banyak dari mereka yang cuman kuliah aja, terus kerja aja, lebih cepat. Balik lagi ke tadi, semakin cepat kita memulai, semakin cepat kita finish. Suka-sukanya ya banyak. Kalau dalam mahasiswa kan akademiknya ya, sukanya itu bangga aja kalau misal kita ngerjakan tugas selesai dari hasil kita sendiri, itu bangga. Tapi kalau kerjanya dalam bidang dunia kerjanya, ya enaknya ketika kita kerja, kita dapat penghasilan, kita dapat uang, dan uang itu kita dapat dengan cara yang halal, cara yang benar ya. Tapi kita hargai terhadap keuangan kita aja. Jadi kalau misal uang diraih dengan keringat kita sendiri, kalau kita mau beli belikan uang itu dengan sesuatu yang kurang bermanfaat ya mana-mana aja. Iya, benar. Aku udah keringetan kerja keras kayak gini, nanti uangnya cuma dibuat Evan. Boleh sih, kan boleh, cuma jangan berlebihan. Boleh sih, cuma jangan berlebihan. Manage lagi tuh uang. Buat untuk self reward gitu Ya. Kak. Udah tuh pasti. Si ada. Karena wajib, karena kita nggak ada yang tahu ya. Iya. Kan gimana musibah datang kapan aja tuh gak ada yang tahu. Makanya punya uang pegangan, walaupun berapa cuman paling nggak pegangan. Nah, saran saya tuh. Iya, oke. Jadi kayak gitu ya Kak, supaya tuh banyak banget. Tapi nah Kak, siapa tahu Sasana Muda ini ada yang berpikiran, kalau misalkan kita udah megang banyak uang nanti malahan lupa ke kuliahnya gitu. Itu gimana tanggapan Kakak mengenai anak muda yang berpikiran seperti itu? Banyak sih ya. Iya, banyak banget kayaknya. Contohnya siapa, Bariska tuh Gitu. 7 tahun tuh. Tapi jenjang karirnya bagus. Iya. Nah, kalau bagi saya, perspektif saya sendiri ya, kalau kayak gitu dibilang salah sih enggak, dibilang bener banget sih enggak. Jadi ya di tengah-tengahnya, ya enggak bener banget, ya enggak salah banget. Jadi contohnya asalkan salah satunya jalan. Iya. Asalkan salah satunya jalan. Tapi kalau dua-duanya ditekuni tapi dua-duanya tidak jalan, nah itu yang perlu di cross check. Kalau pendapat saya tentang kayak gitu, sampai pastikan di dunia kerja, sampai punya penghasilan banyak dengan kuliah. Sebenarnya gini, ditarik garis ininya ya, garis penanggarannya itu sebenarnya gini, kuliah kita tujuannya kan untuk kerja sebenarnya ya. Tapi ketika kita di masa kuliah, ya alhamdulillah punya rezeki dari kerjaan, bisa penghasilan banyak, bahkan cukup ya untuk bagi kita pribadi. Itu bersyukur karena bagi kita pribadi cukup. Nah, tapi balik lagi, tujuannya di awal juga kuliah, lebih baik ya. Iya, Lebih baik tuntaskan kuliahnya, fokus baru ke kerjaannya. Jangan diteter-teter nih. Paling enggak kan selesaikan apa yang sudah kita mulai. Iya, bener banget. Selesaikan apa yang sudah kita mulai. Iya. Mulai kuliah di awal loh, kok nanti di pertengahan jalan kita punya kerjaan, wah enak kerja ini. Iya. Kuliahnya ditinggal, wah itu kurang benar juga tuh. Iya. Walaupun toh nanti menekuni, sama-sama menekuni, tapi paling enggak menunggu waktu. Nah, betul. Selesaikan apa yang kita mulai, tanggung jawab tadi awal. Ya, jadi untuk Sasana Muda itu harus berpikir panjang gitu kan Kak. Jadi jangan terlalu ambil pusing karena udah memegang uang begitu banyak. Jadi jangan sampai Sasana Muda ini lupa akan kuliah dan tanggung jawab sebagai mahasiswa. Kayak gitu. Nah, jadi tadi di awal kita udah bahas banyak banget mengenai pengalaman Kakak juga. Nah, tapi Sasana Muda di sini masih bertanya-tanya, gimana sih Kak strategi atau tips untuk menjadi mahasiswa yang berkarir dan menitinya itu sejak pada masa kuliah gitu. Gimana tips and triknya nih Kak? Tips and triknya ya? Iya. Yang pertama yang perlu disoroti, namanya kita fokus ke dua hal, pasti waktu kita terbagi antara kuliah dan juga kerjaan ya. Entah itu part time, entah full time ya. Yang pertama pasti waktu kita terbagi itu. Tips yang pertama paling dasar itu adalah bagaimana kita manage time. Manage time dan memprioritaskan mana kerjaan yang penting, mana tugas kuliah yang penting. Intinya kalau bagi saya pribadi, tips dan juga termasuk triknya ya, skala dulu persentase penting
dari tugas dan juga kerjaan, mana dulu nih yang paling mepet? Kerjakan dulu. Usahakan dua-duanya jalan. Tuh, karena kita mulainya di masa kuliah ya, Ya, artinya usahakan dua-duanya jalan. Biar di ending nanti kita dapatkan dua-duanya. Itu tips yang pertama, manage time. Yang kedua juga skala prioritas tadi ya. Terus yang ketiga, jangan suka menunda. Tuh, itu aja. banget. Susah banget. Iya. Kadang pun saya pribadi masih kadang, oh, nanti aja dah, nanti aja dah, nanti aja dah. Padahal sekali aja kita menunda kerjaan yang bakal datang pasti keteteran. Terus sudah saya buktikan sendiri. Saya buktikan. Susahnya kita itu disiplin terhadap kita, disiplin terhadap time, Ya, disiplin terhadap pekerjaan. Jadi seolah-olah kita punya pikiran, apalagi kita punya asumsi, wah kalau mengerjakan tugas mepet deadline nih, lebih apa kuat, Iya. buat selesai, ya selesai, tapi belum tentu benar kan. Iya. Makanya itu tadi ketika tugas kuliah udah selesai, udah keluar nih, Ya. paling enggak baca dulu gimana tuh, cari referensinya, pengerjaannya tuh gimana. Intinya jangan suka menunda. Karena gini, ini sedikit coach ya, Iya, wah asik. Udah ada coachnya. coach dari saya ya. Peluang itu tercipta ketika ada momen dan kesiapan kita. Ya, momen datang, kita tidak siap, tidak sukses dulu. Iya, bener banget. Nah, begitupun sebaliknya, momen belum datang, kita belum siap, pada sukses. Tapi ketika momen datang, kitanya udah siap, masuk tuh baru. Oke, garap. Oke, selesaikan. Iya. Nah, itu makanya ketika kita menciptakan peluang tadi, menciptakan momen dan kesiapan kita itu salah satunya jangan suka menunda. Itu aja. Jangan suka menunda. Kerjakan dulu, belajar. Suka menunda itu ibaratnya kita apa ya? Memalas-malaskan diri Iya. kita ya. Padahal tahu sendiri malas itu ya ujung-ujungnya nanti ya gitu-gitu dah. Gak akan selesai ya, Nah, betul. malas-malasan gitu. Jangan suka menunda, itu tadi dah 3 dasar. Kalau pengen yang lebih advance ya masuk ke dunia kerjanya tuh, strateginya harus gimana. Contohnya tadi strateginya, termasuk tipsnya, berhati-hati dalam orang baru. So, Jangan terlalu percaya gitu ya, Kak. kita mau pacaran aja perlu PDKT ya. Iya. Gak langsung tiba-tiba jadian kan. Bener banget. Harus tahu dulu kamu nih gimana nih orangnya nih. Jangan-jangan kamu anaknya gak baik nih. Jangan-jangan kamu anaknya suka kasar nih. Jangan PDKT-an gitu baru kita kenalan. Oh si A ini tanya ini cocok nih baik. Sama kayak gitu. Dulu kesalahan saya langsung percaya aja, kaget. Namanya di telepon orders itu siapa yang gak wah. Iya, bahagia. Bahagia langsung gas tuh, ternyata sampai sana ya kita bayar. Iya, duka yang Nah, dalam kayaknya Kak. Nah, Kak, tadi kan udah membahas nih time management. Nah, aku pengen tanya nih, kayaknya Sasana Muda juga penasaran gimana sih cara kita supaya bisa menyeimbangkan antara karir atau pekerjaan dan juga tugas-tugas perkuliahan. Gimana tuh Kak cara menyeimbangkannya? cara menyeimbangkannya ya Iya, bener banget. gimana caranya agar tugas kuliah jalan, kerjaan juga jalan, balance ya. Iya. Yang pertama, pasti ketika kita kuliah dan juga kita punya kerjaan, waktu kita terbagi dua tuh. Iya, bener banget. Cara kita nyatanya dari situ yang pertama, bagi waktunya. Jadi ketika di dunia kerja ya kita kerja, ketika waktunya kuliah ya kuliah. Nah, terus ada pertanyaan, ada pernyataan lagi nih umpama. Ya, terus gimana kalau umpama ada tugas pas waktu kerjaan? Iya, jangan dikerjakan pas waktu kerja. Sebelum kerja, ya, kerjakan dulu tugas. Makanya balik lagi ke poin yang tadi, jangan suka menunda. Iya. Kadang susah ya. Susah, emang itu susah banget tuh. Dari dulu emang saya pun kadang ya masih suka-suka nunda dikit-dikit tuh. Jangan suka nunda kerjaan tadi. Karena nunda kerjaan juga nunda waktu gak bisa diputar lagi. Iya. Kayak apapun kita gak bisa beli waktu detik yang lalu kan. Kita dilahirkan semua di waktu juga yang sama, kita punya 24 jam setiap hari. Jadi tidak ada alasan tuh kalau bagi saya, wah tidak ada waktu, wah mepet gini tidak ada. Oke, kayak gitu berarti untuk menyeimbangkannya tuh intinya jangan menunda-nunda waktu. Oh, yang pertama ya time management. Iya, time skala prioritas itu juga mana yang penting terlebih dahulu, mana yang paling mepet terhadap deadline terlebih dahulu tuh kita kerjakan. Dengan syarat ya tadi jangan suka
Benar. Karena ini penyakit yang kita tahu obatnya sebenarnya, Iya. tapi paling susah Iya. berartinya. Nah, bener banget. Menunda waktu tuh. Iya, bener banget. Nah, Kak, sekarang nih Kak udah membahas banyak banget nih. Gimana sih Kak caranya nih supaya sahabat muda ini lebih antusias lagi menjadi mahasiswa yang berkarir? Apa amanah atau closing statement tentang mahasiswa yang berkarir di perkuliahan pada masa-masa perkuliahan? Supaya semangat nih sesana muda nih. Iya, harus semangat gitu. Itu tadi apa nih? Ya intinya gini, kalau bagi saya pribadi ya, ini menyampaikan kepada teman-teman juga sasana muda dan juga yang nonton ya. Iya. Dan juga bagi saya pribadi ini, intinya ketika kita memulai dua hal di waktu yang bersamaan, dalam artian kuliah dan kerjaan kita mulai di waktu yang bersama, kita akan mendapatkan banyak pengalaman secepat mungkin Oke. daripada orang yang cuman meniti di dunia kuliah aja. Iya. Pengalaman kerjanya ketika lulus tuh. Bukankah lebih baik ketika kita kerja paling tidak gini loh kerja udah tahu nih, paling enggak expert banget tapi paling enggak paham gini. Kita sih. Oke, jadi buat sahabat muda nih harus lebih semangat lagi dan kalau bisa 2 kenapa harus 1 gitu kan? Gitu. Jangan takut untuk mencoba tuh intinya. Iya, jadi Dan jangan takut untuk gagal, coba lagi. Iya, dia harus Bisa bangkit. nih, harus punya pikiran gitu, betul. Harus terus bangkit bangkit tuh. gitu. Masih muda kok loyo-loyo. Harus Bener bangkit. banget. Oke, jadi itu aja kali ya Kak, udah pembahasannya yang sangat luar biasa banget. Jadi sasana muda ini atau sahabat muda ini udah lebih semangat lagi menjadi mahasiswa berkarir. Semoga aja pasti nambah semangat dong Kak. Oke, mungkin makasih banget ya buat Kak Elza Ya, sama-sama. hadir di podcast kita hari ini. Wah, Agak seneng nih cerita-cerita kayak gini karena mengingat flashback kejadian-kejadian tuh. iya, suka dukanya ya Kak yang Suka sangat luar duka, biasa. betul. Seneng aja tuh Les. Iya, Sharing-sharing tuh seneng, jadi kita bisa menceritakan apa yang kita alami karena pada dasarnya kan dalam diri kita, dalam diri mbaknya nih iya, ada sesuatu yang saya nggak tahu. iya. Tahu apa tuh bagi pengalaman saya. Itu pun sebenarnya dalam diri aku ada yang nggak tahu. Iya. Nggak tahunya tuh apa tuh. Nah kan bisa jadi Sharing-sharing ternyata gitu kan ya. Iya, bener banget. Oke, makasih dan makasih banget buat sahabat muda yang udah nonton podcast kali ini. Semoga bermanfaat dan see you di podcast selanjutnya. Dadah.